Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nia Apriliani dengan NIM 06021822275051 dengan rekan saya Lia Urmila dengan NIM 06021282227035. Di video kali ini kami akan membahas terkait dengan strategi pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan aplikasi Canva yang dapat diaplikasikan oleh siswa maupun tenaga pendidik untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif. Mengapa harus Canva? Yang pertama, aplikasi ini mudah sekali didapatkan. Kita hanya perlu mendownload melalui App Store ataupun Play Store. Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan di smartphone ataupun laptop dan juga komputer. Yang kedua, aplikasi ini menyediakan banyak referensi template serta elemen-elemen yang dapat digunakan tanpa berbayar. Hal ini mempermudah pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga, dapat menggali sisi kreativitas siswa dalam proses belajar. Yang keempat, membuat materi belajar atau bahan ajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar menjadi sangat efektif. Selain itu, Canva memiliki berbanyak sekali elemen-elemen yang menarik yang membuat para audiens tertarik untuk memperhatikan suatu presentasi ataupun suatu karya dari siswa. Bagaimanakah pemanfaatan aplikasi Canva pada pembelajaran bahasa Indonesia pada tingkat sekolah menengah atas? Yang pertama, pada awal pembelajaran, guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan diberi materi. Materi ini merupakan materi yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, setiap kelompok tersebut ditugaskan untuk membuat rangkuman yang berisi poin-poin pada setiap bab yang mereka dapatkan. Nah, dalam merangkum materi inilah, aplikasi Canva dapat dimanfaatkan oleh siswa. Dalam merangkum materi ini, siswa dibebaskan untuk membuat rangkuman materi sekreatif mungkin. Bisa berupa poster, PowerPoint, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi Canva ini sendiri sangatlah mudah. Yang pertama, tentu siswa harus mendownload aplikasi Canva pada Play Store atau App Store. Setelah aplikasi ini terdownload, siswa dapat mencari template sesuai dengan konten yang dibutuhkan. Selain menggunakan template yang sudah disediakan oleh aplikasi Canva, siswa juga dapat mendesain template mereka sendiri. Setelah siswa menemukan desain yang tepat, mereka dapat memasukkan teks berupa rangkuman materi atau poin-poin penting yang akan dimasukkan sesuai dengan bab yang telah dibagi. Karena membuat rangkuman ini dilakukan secara berkelompok, ini juga dapat menimbulkan kolaborasi antar siswa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga melatih pola pikir kritis pada siswa. Dapat dilihat di sebelah kanan saya ini merupakan salah satu contoh rangkuman materi yang didesain menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya mengambil contoh bab teks eksplanasi, di mana terdapat pengertian, ciri-ciri, struktur teks, ada pola pengembangan, dan juga langkah-langkah untuk menyusun teks eksplanasi. Dengan membuat rangkuman seperti ini, siswa akan lebih mudah dalam mengingat poin-poin penting yang ada pada teks eksplanasi agar proses pembelajaran pada bab ini juga dapat diselesaikan dengan baik. Adapun kelebihan dari aplikasi Canva ini, yang pertama yaitu aplikasi Canva ini menyediakan banyak sekali template dan elemen-elemen yang dapat digunakan secara gratis. Yang kedua, melatih siswa agar terbiasa menggunakan teknologi berbasis internet menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, tugas merangkum materi dapat mempermudah siswa untuk memahami dan mengingat poin-poin penting pada setiap bab. Yang keempat, yaitu mempertajam daya kreasi dan konsentrasi siswa. Masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dapat aplikasi Canva ini berikan untuk para pengguna maupun untuk siswa, bahkan juga calon guru. Adapun kekurangan dari aplikasi Canva, yaitu yang pertama, pengguna harus mempunyai akses internet dan sinyal yang cukup untuk mengakses aplikasi ini. Apabila pengguna tidak memiliki akses internet dan sinyal yang cukup, maka aplikasi ini akan sangat lambat digunakan.
Yang kedua, penggunaan aplikasi Canva ini memakan banyak sekali penyimpanan yang cukup besar, sehingga apabila pengguna tidak mempunyai penyimpanan ruang yang cukup besar di device-nya, maka akan terhambat penggunaannya. Yang ketiga yaitu penggunaan aplikasi Canva akan sangat terbatas di daerah pedalaman karena kurangnya pengetahuan terkait teknologi dan juga internet yang kurang memadai di daerah pedalaman. Maka aplikasi ini dan strategi pembelajaran ini akan sangat sulit diaplikasikan di daerah pedalaman. Peluang yang bisa didapatkan ketika menggunakan media pembelajaran ini yang pertama yaitu minat belajar siswa yang malas akan meningkat karena materinya disusun dengan lebih menarik dan mudah diingat. Kedua, dapat dijadikan salah satu ajang untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang keterampilan. Ketiga, dapat membantu pendidik untuk menghemat waktu dalam membuat bahan ajar. Terakhir, ini juga dapat membantu tenaga kependidikan dalam membuat materi promosi sekolah maupun laporan pendidikan. Selain peluang, juga terdapat ancaman yang bisa saja terjadi jika kita menerapkan media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu, siswa yang tidak mempunyai handphone atau sejenisnya akan cenderung tertinggal karena tidak dapat menggunakan aplikasi Canva ini. Yang kedua, pembuatan mading, poster, dan kerajinan tangan yang biasanya dilakukan secara manual akan tergantikan dengan penggunaan aplikasi. Tantangan atau ancaman yang ketiga yaitu adanya plagiarisme. Karena dikelola oleh sistem, maka ini dapat memunculkan kemungkinan siswa untuk mengambil atau menyomot konten milik orang lain. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih sudah menonton. Dadah!